Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini adalah kesimpulan dari episode yang ke-48. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan fal nasta'rid ma yujadu fi sanaya hadzal bahth minad durusi wal ahkam. Kita akan membahas pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang kita bisa ambil dari apa yang sudah diuraikan. Jadi sebelum penguraian ini disampaikan bahwa seteguh apapun, sekuat apapun, sesoleh apapun, sejahat apapun, manusia berakhir dengan kematian. Kalau kematian bisa dicegah dengan kesolehan, tentulah Nabi Muhammad tidak akan mati. Begitupun nabi-nabi sebelumnya. Kalaulah kematian bisa dicegah dengan kejahatan, keotoriteran, tentulah Fir'aun tidak mati. Kalau kematian bisa dicegah dengan kekayaan, tentu Qarun juga tidak mati. Dan begitu seterusnya. Karena itu Allah mengingatkan dalam surat 21 ayat 24, ayat 34 dan 35. Surat 21, surat Al-Anbiya, ayat 34-35. Nama surat ini juga nabi-nabi artinya. Wa ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Dan tidak kami jadikan seorang manusia pun min qablika, sebelummu, al khulda, kekal. Kami tidak pernah menjadikan seorang manusia pun sebelummu kekal. Afa imitta fahumul khalidun. Apakah jika engkau mati, maka mereka akan kekal? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Dan kami menguji kalian dengan kejahatan dan kebaikan. Fitnatan, sebagai ujian. Wa ilaina, dan kepada kamilah turja'un, kalian dikembalikan. Apa kesimpulan yang kita bisa tarik dari apa yang sudah diurai? Pertama, faqad kana Zaid bin Haritha raqiqan wa huwa walidu Usama hadza. Wa huwa fi asli maula. Zaid bin Haritha adalah raqiq, seorang hamba sahaya. Dia walidu Usama hadza. Dia adalah orang tua dari Usama bin Zaid. Wa huwa fi asli maula. Pada mulanya dia itu maula, hamba sahaya, budak. Wa kana Usama kama qulna fatan sagiran. Sementara anaknya Usama bin Zaid itu fatan sagiran, seorang remaja yang masih belia, yang baru remaja lah.
Umurnya saat itu baina tsamina asyar wal ishrin, antara 18 dan 20. Wa madzalika fala sighar wala riqa al-qadim mana'a Rasulullah min ayyaja'al amiran ala amati sahabat fi ghazwati muhimmatin kubra. Meskipun beliau kecil, artinya usianya sangat muda, belia, dan beliau juga budak, itu tidak menghalangi Rasulullah untuk menjadikan seorang amir, seorang komandan perang lagi. Walain wajadal munafiqun fi hadza matharan li ta'jub wal istingkar. Meskipun orang munafik ya takjub dengan keputusan Rasulullah ini. Merasa aneh gitu. Wong banyak yang senior kok yang diutus malah Osama. Fa inna syariat Islam la tastaghrib dzalika wa la tastangkiruhu. Maka syariat Islam tidak menganggap hal itu aneh. Ya, jadi yang penting kapabilitas dan kualitas. Jadi kita memang dihadapkan pada keterbatasan umur. Seharusnya kita memodali sebisa mungkin anak-anak kita supaya dalam umur yang enggak terlalu lama itu sudah berkualitas. Ya, jadi jangan sampai lama gitu. Nah, kebanyakan luar negeri itu memungkinkan. Kita di Indonesia lebih sulit. Contohnya untuk menempuh SMA kita usia 18. Ya, aturan usia 25 itu sudah doktor. Mestinya sudah doktor. Dengan apa? Kalau di luar itu diakui di Indonesia sebagai S2. Nggak ada S1 di luar. S2, S3. Jadi kalau pinter itu terbuka. Kalau di Indonesia itu dibatasin. Dipersulit. Ya, karena menjadi ajang bisnis komersil. Sekarang ini kan perguruan tinggi itu sudah badan usaha saya lupa namanya. Jadi bukan lagi disubsidi, subsidinya kecil, supaya penghasilan pemasukan itu bisa membiayai, jadi jangan tergantung oleh negara. Ya, jadi sudah menjadi komersil, bukan lagi di perguruan tinggi. Terus banyak juga sih yang membuat biaya ini keluar besar. Maka pemerintah pun menurunkan kebijakan, jangan terlalu banyak wisuda. Naik TK-nya wisuda, SD wisuda, SMP wisuda. Nah kalau udah wisuda ngapain? Kalau wisuda kan kerja gitu. Nah yang pantas ya S1. Itu kan biayanya cukup besar itu. Ya hanya formalitas saja, seremonial. Kenceng terus. Mestinya begitu. Tapi memang tidak mudah sih. Wala'an nabiyyu, terutama ini di bidang agama ya. Fama ja'al Islam illa liyahtima maqayatas illa liyuhattima maqayisal jahiliyah allati kanu biha yatafadhalun wa yatafawatun. Islam datang itu untuk merubah semuanya. Yang penghalang-penghalang orang supaya bisa maju itu pagar-pagarnya dibubarin. Ya, sehingga belajar tuh ditetapkan seumur hidup. Ini kalau kita konsekuen sebenarnya seusia kita ini sudah doktor. Kalau kita konsekuen, umat Islam konsekuen, semua guru ya sesuai dengan bidangnya itu membuka kajian-kajian. Mestinya begitu. Kajian dibuka untuk umum. Seperti zaman Rasulullah. Nggak ada pendaftaran, nggak ada apa. Ya kenal sama kenal aja. Ittisalus sanad. Mestinya gitu. Tapi kita kan sekarang terhalang. Ya, yang nggak punya uang ya sudah anggrem aja. Masa depannya suram. Kan?
Nah, Islam itu menghilangkan semua itu. Wala 'ala nabi wajada fi Usama mayyizatan ja'alatu aula min ghairi. Ada yang dilihat oleh Nabi pada diri Usama. Meskipun beliau masih 18, ya, usianya berbeda pendapat antara 18 sampai 20. Ada keistimewaan yang ada pada diri Usama tidak dimiliki orang lain, yang dilihat oleh Nabi. Karena Nabi kan cerdas. Biqiyadatil jais fi hadil ghazwah, untuk menjadi komandan pasukan. Walaisa al muslim fi hadzal hal illa sam'a wa ta'at. Muslim menerima keputusan Allah ini dengan sama dan taat. Ya. Jadi apa? Sami'na wa ata'na. Meskipun selain dari Usama banyak yang senior. Muhajirin, Ansor kan senior-senior. Ini orang baru kemarin. Ya, orang kemarin. Wa in ammara alaihim abdu jaisun. Bagi orang Islam kalau itu ditunjuk ya, asal caranya benar, itu kan bisa dibuktikan keistimewaannya. Bisa dibuktikan kecerdasannya. Jadi walidzalika kana awwalu amala biqami Abu Bakrin fi khilafati huwa infadhu jaisi Usama. Karena itu sebelum kemarin sudah diceritakan saat mereka sudah membangun kemah di luar Madinah, Rasulullah wafat. Ya, jadi belum sempat ke medan perang. Usama menjadi komandan ini, Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, maka diganti oleh Abu Bakar Siddiq. Kepemimpinan diambil oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq melanjutkan program Rasulullah, yaitu tetap pada pendiriannya mengirim Usama. Karena Abu Bakar ini baru, tentu mendapat kecaman. Kalau di zaman Rasul sih mungkin ya, karena Rasul dibimbing oleh wahyu. Tapi Abu Bakar ini mendapat banyak kecaman. Ya, yaitu diantaranya adalah beberapa orang meminta merubah keputusan Abu Bakar. Karena boleh jadi Rasulullah mengangkat Usama bin Zaid ini sakit. Lagi sakit mah kurang lempeng katanya. Jadi boleh jadi keliru. Begitu di antara suara-suara yang masuk kepada Abu Bakar. Jadi Anda tolonglah pikirkan lagi. Usama itu kan belum pengalaman, belum pernah ikut perang. Tapi tiba-tiba menjadi komandan. Nah, tapi Abu Bakar tetap pada pendiriannya. Apa yang sudah menjadi program Rasulullah harus dilanjutkan. Wa kharaja radhiyallahu fasayya anjaisahu binafsi masyian wa Usama raqiban. Lalu Abu Bakar pun keluar untuk mengawal Usama. Beliau berjalan, Usama naik kuda. Karena beliau komandan. Bayangin itu, khalifahnya Abu Bakar. Abu Bakar sang khalifah, komandan perangnya Usama. Beliau berjalan, Usama naik kuda. Faqala lahu Usama. Lalu Usama berkata kepada Abu Bakar, "Ya khalifah, khalifati Rasulillah. Punten khalifah, la tarkabuna aw la anzilanna." Anda yang naik ya, saya yang enggak enak amat ini. Kok saya yang naik kuda, Anda berjalan. Faqala Abu Bakar menjawab, "Wallah la an nazalta." Jangan turun Anda. Wallahi la nazalta. Demi Allah, kamu jangan turun. Demi Allah, aku tidak akan naik. Jadi aku tetap berjalan. Wa ma alayya an aghbara qadami sa'atan fi sabilillah. Dan tidak layak bagi saya wa ma alayya an aghbara untuk
mengotori ya, mengotori apa ini langkahku satu saat pun di jalan Allah. Maksudnya begini, apakah kamu tidak ikhlas? Saya ini direken juga bagian dari jihad. Ya, lah kalau saya diam aja nggak keduman ini. Apakah anda nggak ikhlas? Saya mendapat pahala jihad juga. Nah, jadi Abu Bakar tuh mengawal. Waqat raja'a Usama min hadzal ghaz mansuran zafiran. Nah, setelah terjadi perang, maka alhamdulillah Usama memenangi perang ini. Nah, beliau mansuran, ditolong, zafiran, dan mendapat banyak ghanimah. Wa kana fi taisari dzalika jais naf'un azimul muslimin. Ini sungguh peristiwa yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Jadi tidak ada urusan usia. Ya, kalau memang dia berkualitas, insya Allah. Indonesia kan masih usia, tapi persoalannya bukan masalah usia sih, cengengesannya itu. Ya, cengengesannya itu udah gitu kualitas belajarnya rendah. Ini yang menjadi kalau dia tadinya sih profesional ya, sudah teruji, ya rakyat Indonesia bangga sih. Memang harus pemimpinnya harus yang muda. Karena kebanyakan pemilihnya anak muda. Karena demokrasi kan begitu. Pemilihnya, tergantung pemilihnya. Jumlah pemilih di Indonesia ini lebih banyak muda daripada yang tua. Yang nggak bisa menolak, pemimpinnya juga harus muda. Supaya geraknya itu ya gesit. Itu pendapat kesimpulan pertama. Yang kedua, masyru'iyati ruqyah wa fadliha. Disyariatkannya ruqyah dan keutamaan. Wahiyat ta'widhah, disebut juga ruqyah itu dengan ta'widhah. Wa dalil zalika ma rawaina min hadits Bukhari Muslim annahu kana idza syaka nafatha ala nafsi bil muawwidzat wa masaha anhu biyadi. Berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah kalau mengeluh ada bagian tubuh yang sakit, maka beliau akan membaca-baca ya, muawwidzat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu ditiup ke tangannya, lalu dia usapkan ke bagian tubuh yang sakit. Dan itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Waqad kana yarqa ashabul Qur'an ana. Kadang-kadang beliau juga meruqyah sahabatnya dengan Quran. Wabil adhkari wal ad'iyah ukhra, serta dengan zikir dan doa-doa. Rawa Muslim an Aisyah qalat, Muslim menceritakan dari Aisyah, kana Rasulullah idza ishtaka minna insanun masahu biyamini. Kalau ada orang yang mengaduh ya. Maksudnya bukan mengaduh sakit. Beliau datang kepada Rasulullah, lalu dibacakan doa oleh Rasulullah dan diusapkan dengan tangan kanannya. Jadi boleh ya. Di antara doa Rasulullah adalah adhibil ba'sa. Hilangkanlah sakit ini, Robban nas, ya Tuhan manusia. Washfi, dan sembuhkanlah. Wa antas syafi, engkau adalah maha penyembuh. La syifa'a illa syifa'uk, tidak ada syifa, tidak ada penyembuh kecuali penyembuhanmu. Syifa'an la yughadiru saqama, penyembuhan yang tidak berefek kesakitan. Jadi jangan berdampak ya. Jangan memberikan efek negatif. Kalau kita kan minum obat selalu ada efeknya, kecuali yang alami kan. Minum obat jadi ngantuknya kemudian nggak fokus jadi celaka. Sembuh sih sembuh, tapi tabrakan tuh, yang nggak ada guna. Nah ini jangan berefek negatif. Adhibil ba'sa, nah itu ya. Warawal Bukhari wa Muslim an Aisyah an Nabi idza istaka yaqra ala nafsi bil muawwidzat. Begitupun diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha,
bahwa Nabi kalau sakit beliau akan membaca muawwidzat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu beliau meniupkan ya tangannya itu lalu diusap ke bagian tubuh yang sakit. Beliau sendiri begitu. Fala mashtadda waj'uhu kuntu aqra alaihi. Saat beliau sakitnya semakin parah, akulah yang baca. Aku yang baca, lalu ditiup ke tangan beliau. Tangannya dipegang oleh Aisyah. Nah, setelah Aisyah baca, ditiupkan tangannya. Terus tangan Rasulullah itulah dibawa oleh Aisyah untuk mengusap tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min awdahi adilla ala masyarati ruqyah bil Quran, qauluhu ta'ala, salah satu ayat yang menjadi dalil dibolehkannya ruqyah adalah surat 17 ayat 82. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami menurunkan Quran, ma huwa, sesuatu yang syifa, menjadi penyembuh, bukan obat. Ingat tuh, penyembuh bukan obat ya. Harus dibedakan antara obat dan penyembuh. Obat bukan penyembuh, tapi ada hubungannya. Obat nggak selalu menjadi penyembuh, kadang-kadang malah tambah parah. Dan penyembuh disyariatkan menggunakan obat. Fatadawu, Rasulullah pernah memberi nasihat, berobatlah. Fa inna likulli da'in dawa. Setiap obat, setiap penyakit ada obatnya. Illal mauta wal haram. Kecuali kematian dan penuaan, nggak ada obatnya itu. Ya, Rasulullah menuntun kita seperti itu. Huwa syifa wa rahmat. Jadi Quran itu adalah syifa sebagai penyembuh dan menjadi rahmat bagi kaum mukminin. Wala yazidudz zalimina illa khasara, dan tidak menambah, Quran tidak menambah pada orang zalim kecuali kerugian. Wal farqu baina du'a wa ruqyah, anna ruqyah tazidu alai mashabiliyat wa nafas bil fam. Apa bedanya antara doa dan ruqyah? Ruqyah itu ada tambahan. Selain kita ucapkan, lalu kita tiupkan ke tangan. Ya. Kita usapkan ke tangan. Kita gimana nih? Ada tambahan yaitu mashubil yad, diusap dengan tangan, serta nafas. Nafas itu niup tapi bukan ngeludah. Jadi antara bernafas dan meludah. Gitu. Tapi ludahnya nggak keluar. Ya, itu namanya nafsun. Nafasa. Nafasati fil uqad. Jadi beberapa tukang sihir kan suka meniup. Tapi bukan ngeludah. Kata di sini yaitu meniup tanpa ludah. Itu nafsun. Jadi bedanya ruqyah dengan doa. Kalau doa kan ngomong doang sambil ngangkat tangan. Ya. Tapi kalau ruqyah itu doa-doa lalu tangannya diusapin. Jadi ada tambahan dua. Diketanganin, tangannya diusapin ke tempat yang sakit. Summa innahu dhahaba Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr ila jawzi akhdhil ajri ala ruqyah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr berpendapat boleh mengambil upah untuk meruqyah. Boleh mengambil upah untuk meruqyah. Wa fasala Abu Hanifah, tapi Abu Hanifah beda. Enggak semuanya boleh katanya. Famana'aha ala ta'limil Quran wa ajaza ala ruqyah. Kata beliau, kalau ngajarin Quran enggak boleh, tapi kalau ruqyah boleh katanya. Kata Abu Hanifah. Tapi kata yang selain dari Abu Hanifah, mau ngajar Quran mau ruqyah sama-sama boleh nego. Ya, mau bayar berapa? Wani piro? Wa dalil zalika hadisul Bukhari wa Muslim
ananasan min ashabi Rasulillah kanu fi safar. Dalilnya adalah hadis yang ada pada Bukhari dan Muslim, suatu saat sahabat Rasulullah ya mendapat perintah dari Rasulullah ekspedisi perang. Jadi mereka diutus oleh Rasulullah. Famarau bihayyi min ahya'il Arab. Mereka tiba di suatu tempat. Ya, di satu masyarakat. Fastadafuhum. Mereka kelaparan, lalu minta dijamu. Kepada masyarakat itu minta makanan. Falam yudayifuhum. Tapi mereka nggak mau. Masyarakat itu nggak mau menjamu mereka. Faqalu lahum. Nah, kebetulan Allah takdirkan si pemimpinnya itu tersengat binatang berbisa. Si pemimpin dari masyarakat itu ya, tersengat binatang berbisa, lalu mereka datang ke para sahabat ini bertanya, hal fikum raqin, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Ya. Li'anna sayyidal hayy ludigan au musabun, karena pemimpin kami ya diantuk, ya, disengat. Faqala rajul minhum na'am, maka di antara kita ada yang jawab ya bisa. Fa'atahu farakahu, lalu dia mendatangi pemimpinnya itu, lalu dibacakan ruqyah bi Fatihatil Kitab, dengan Fatihatul Kitab. Jadi cukup dengan Fatihah, kalau kita nggak hafal yang lain-lain, Fatihah saja. Ya. Fasyufiya rajul, maka pemimpin itu pun sembuh. Ya, jadi nggak perlu bacaan yang banyak, yang perlu orangnya. Yang perlu orangnya. Jadi kalau orang itu saleh, baca apapun akan dikabulkan oleh Allah. Sebaliknya kalau orang itu nggak saleh, meskipun bacaannya sama dengan orang yang saleh tadi, tetap aja nggak ada efek apa-apa. Jadi ini karena kedekatannya. Ya, kata dukun-dukun karena nggak ngelmu. Kalau si dukun itu kan ngelmu dulu. Ada tapa beratanya, ada puasa pati geninya, macam-macam lah ngamalnya. Enggak begitu ya, tergantung kesalehan. Fa'utiya qati'an min ghanam fa'aba ayyaqbalaha. Lalu si pemimpin ini bersedia menjamu kaum muslimin, bukan sekedar dijamu, bahkan diberi hadiah, dikasih hadiah karena dia sembuh. Tapi seorang sahabat, ada sahabat yang nggak mau nerima. Kata dia, waqala hatta adzkura lakalin nabi. Nanti dulu saya mau konfirmasi. Lah kalau zaman sekarang konfirmasi kan bisa nelpon dari jarak jauh. Kalau dulu mah nunggu dulu mereka datang kepada Nabi dulu, sono nyamperin. Kan jauh, bolak-balik. Fa'atan Nabi fadzakara dzalika, lalu dituturkanlah kepada Nabi kejadian sebenarnya. Faqala ya Rasulullah wallahi ma raqaitu ila bi Fatihil Kitab. Demi Allah ya Rasul. Kata mereka sih basa-basi ya. Ini kebetulan saja. Yang saya baca dengan Fatihatul Kitab, cuman Al-Fatihah doang yang saya baca. Sembuh katanya. Fatabassama, Rasulullah pun tersenyum. Waqala, dan bertanya, wa ma adraka anna ruqyah? Kok kamu tahu bahwa Fatihah itu bisa dijadikan ruqyah? Summa qala khudhu minhum. Nah, ini ya. Ini enggak ada terus, ini hadis ini terpotong. Nah, sahabat itu menjawab, iya karena kan aku pernah mendengar Rasulullah engkau bersabda begini, bahwa bagian dari ruqyah itu adalah suratul Fatihah. Semua orang hafal lah, ya kan? Jadi kalau kita nggak ingat doa-doa yang khusus tadi itu, ya Robban Nas, ya adhabil ba'sa wa antas syafi, ya kan? Ishfi hadza, contohnya, maka bacalah suratul Fatihah.
Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, khudzu minhum, ambil saja hadiahnya. Ya, boleh, kamu ambil aja. Wadribu li bisahmin ma'akum, tolong disisain buat saya. Bahkan Rasulullah mau ngomong begitu. Ya, sisain buat saya. Jadi rupanya dapat hadiah yang cukup besar kali ya dari pemimpin itu. Waqad naqala Nawawi wal Hafiz Ibnu Hajar wa ghairuhuma al-ijma' ala masyru'ati ruqa inda istimai salasa. Kata Imam Nawawi dan Hafiz Ibnu Hajar, untuk menjalankan ruqyah itu harus memenuhi 3 syarat. Jadi singkatnya, ruqyah itu dibenarkan dengan 3 syarat. Pertama, ayakuna bi kalamillah, harus dengan kalamullah. Isi ruqyahnya itu Quran. Au bi asma'ihi au sifati, atau asma dan sifatnya. Ya. Yang kedua, ayakuna bilisanil arabi, dengan bahasa Arab. Enggak boleh dengan apa itu? Kejawen. Ya. Enggak boleh dengan kulhu sungsang. Kejawen enggak boleh, mantra-mantra. Au bima ya'raf, atau sesuatu yang sudah dikenal maknahu min ghairihi, dari yang bukan Arab tapi tidak menyimpang. Boleh selain bahasa Arab asal tidak menyimpang. Wa yataqida anna ruqyah la tu'athir bidzatiha bal bidzatillahi ta'ala. Yang ketiga, ada keyakinan bukan mantra itu yang memberi pengaruh, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau 3 ini terpenuhi, aman. Wa qad dallat ala hadhihi syurut ahadits sahihah. Syarat ini kita bisa dapati dalam hadis sahih. Mislu ma rawahu Muslim an Auf bin Malik al-Asy'a'i. Seperti hadis yang dirawikan Muslim dari Auf bin Malik al-Asy'a'i, dia berkata, kunna narqa fil jahiliyah. Kata Auf bin Malik, kami sudah terbiasa meruqyah, membaca mantra, ya, di zaman jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Lalu kami tanyakan pada Rasulullah, apakah kegiatan itu masih boleh? Tuh, membaca mantra masih boleh enggak? Ditanyakan oleh seorang sahabat. Faqala a'ridu alayya riqaqakum. Kemarikan mantramu. Rasulullah menjawab, mana mantranya? Saya lihat dulu. La basa biraqa ma lam yakun fi syirkun. Rasulullah menjawab, mantra boleh sepanjang tidak ada unsur kesyirikan. Kata-katanya itu. Ya, contohnya ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, isfi hadza. Nah, kita pegang. Boleh ya. Kemudian sihir dan ruqyah. Walaqad kana min ahami ma ruqya Rasulullah nafsuhu bil muawwidzat minhu as-sihra alladzi saharahu li Labid bin Asam fil hadits alladzi rawahu Syaikhan. Ada yang penting ya dari ruqyah, ya. Apa yang diruqyahkan oleh Rasulullah dengan muawwidzat. Jadi asbabun nuzulnya turun Al-Falaq An-Nas, sebab turunnya itu Rasulullah disihir. Ya, jadi sepanjang hidupnya Rasulullah itu pernah disihir sehingga turun itu surat Al-Falaq An-Nas. Sehingga apa yang beliau ucapkan lupa. Beliau sempat lupa terhadap wahyu yang diturunkan karena disihir. Nah, yang mensihir itu Lubaid bin Asam namanya. Walaqad dzakara ulama anna jumhur muslimin ala itsbati sihir. Ulama sepakat ya bahwa sihir itu ada. Wa anna lahu haqiqatun wa anna lahu haqiqatan ka haqiqati ghairihi minal asya tsabita. Dan bisa menjadi kenyataan. Sihir itu bukan omon-omon katanya. Tapi betul-betul nyata. Ya.
ada di dunia ini. Wa dalil hadzal hadis wa dzikrullah ta'ala lahu fi kitabi wa anau mimma yuta'alam, bahkan bisa dipelajari. Wa dzalika la yakunu ila fima lahu hakikatan. Itu tidak mungkin kalau tidak real, ya, kalau tidak terwujud tidak mungkin bisa dipelajari. Dalam surat 2 Al-Baqarah 102 Allah menyatakan fayata'allamun, mereka pun belajar, minuhuma, dari dua malaikat, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji, sesuatu, ya, yang bisa digunakan untuk menceraikan seseorang dengan istrinya. Jadi ada mantra tertentu, ya, yang bisa dipakai untuk menceraikan seseorang dan istrinya. Karena orang ini demen. Jadi dia lari ke dukun. Gimana sih caranya supaya ini? Nah, itu ada kejadiannya. Wa tafriq bainal mar'i wa zawjihi syai'un hakikiyun kama huwa ma'ruf. Pemisahan antara seseorang dan pasangannya itu adalah hakiki. Ya. Bukan semu. Bukan hayalan, itu terjadi. Waqad yustashkal ba'duhum hadza naqulu bisabawaini. Beberapa ulama merasa muskil dengan kejadian ini. Pertama, kaunu sihir bihaddzatihi hakikatan sabitatan. Huwa yatawahamu ba'du amrun munafin liqadiyatit tauhid wan hisarit ta'thiri lillahi wahdah. Ada yang mengatakan sihir itu tidak sebenarnya, tidak ada, cuma hayalan saja. Ya, tapi kalau hayalan mana mungkin seorang istri, pasangan bisa bercerai. Itu kan kejadian benar. Ya, jadi bisa merubah suka menjadi benci. Yang kedua, yaqala inna Rasulullah qad suhira. Yang kedua, kejadiannya adalah Rasulullah benar-benar pernah disihir. Artinya tokoh seperti Rasulullah saja bisa disihir, apalagi orang lain di bawah beliau. Wa dzalika mimma yahuttu fi wahmihim mansabin nubuwah wa yushakkikun nasi fiha. Sehingga kejadian Rasulullah, ada berita Rasulullah bisa disihir, ini seakan-akan menurunkan derajat Nabi. Kok Nabi bisa disihir? Masa iya? Bukan begitu, maksudnya ini menjelaskan. Ya, jadi kalaupun terjadi pada Rasulullah, ini menjadi pelajaran buat umatnya. Bahkan nanti dalam sebuah hadis sebutkan yang dikenal dengan ain. Ain itu mata. Ya, mata itu berperanan. Rasulullah bersabda, kebanyakan umatku meninggal karena ain, karena mata. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu. Jadi mata yang berasal dari hati yang dengki, itu memberi pengaruh celaka. Bisa mencelakakan. Sehingga beberapa orang memberi nasihat, jangan terlalu banyak mengumbar kata-kata di medsos. Penontonnya seluruh dunia. Yang lihat tuh. Itu takut ada yang dengki. Ngebatin, ya. Dia ngebatin. Hal-hal yang seharusnya tidak. Gitu. Itu bisa jadi kejadian. Ya, contohnya sama dengan dalam sebuah ilustrasi, tetangga kelakuannya kurang disenangi oleh tetangganya. Ya, warawiri naik motor ngebut. Mungkin dia nggak bisa ngomong, si tetangganya itu, wah baru punya motor segitu aja ngebut. Itu kan, pertama kan. Begitu lagi, begitu lama-lama, tak doa akan menawa tabrakan sih. Kan dalam hati itu nggak ngomong, hatinya bicara, matanya melihat. Nah itu namanya ain. Ain itu bisa betul-betul wujud. Karena Rasulullah sendiri mengatakan kebanyakan kematian umatku karena ain. Terus gimana cara mengatasinya? Nah, kita berdoa. Ya, kalau kita mendapat kebaikan dari orang, maka kita barakallahu lak. Sering-sering mengatakan barakallahu lak. Semoga Anda memberkahi. Semoga Allah memberkahi Anda.
Ya, jazakallah khairan. Jadi disebut nama Allah. Nah, itu akan memusnahkan ain. Ya, wah, anak ini kok cantik amat. Alhamdulillah, disebut nama Allah. Kalau nggak disebut nama Allah, itu ain akan katanya, mandi jadinya. Jadi mujarab ain itu. Pada di zaman Umar bin Khattab ada bayi mungil dikunjungi oleh banyak sahabat. Umar bin Khattab melihat bayi ini sangat imut karena pipinya ada lesungnya, lesung pipi. Kemudian Umar bin Khattab mengambil areng, ya, si lesung pipi itu diborehin areng. Sahabat-sahabat lain bertanya, ya Umar, ya Amirul Mukminin, apa-apaan orang bayi begitu cakep diporengin, perongin. Saya khawatir kena ain, dia bilang. Jadi barang bagus tuh jangan sering-sering dikatokaken. Ini akan menimbulkan ya kesempatan katanya tuh, kesempatan tuh. Walaupun bukan copet, bukan garong, tapi tatapan mata ini bisa membuat celaka. Ya, kita nggak boleh terlalu banyak umbar-umbaran di medsos terutama. Waduh, udah banyak lah, susah diomong itu. Wong makan aja dipotret. Kemana dipotret, mana potret. Ya, namanya itu. Pengen eksis. Rerai mangan tempe bacem potret. Kadangkala ke luar negeri nggak tahu bahasanya dipotret, nggak taunya ini toilet gitu, bahasa sana. Bahasa sana artinya ini toilet. Pengen action itu mah toilet ya. Nah, terlalu banyak itu ya, penyebabnya. Ain, hati-hati. Saya sendiri nggak mendapat penjelasan tuh. Ain itu apa, masih menjadi masalah gaib saya. Jadi singkatnya, ulama memberikan warning kepada kita, mata memandang itu ada yang tidak ikhlas. Pandangan mata itu ada yang terbit dari hati yang tidak ikhlas. Nah, mata seperti ini yang berbahaya. Maka kita bisa menangkalnya itu dengan barakah, mendoakan orang itu. Barakallahu lah. Jadi kalau orang, kayak saya tahu orang ini selalu dengki, maka kita harus barakallahu lah. Barakallah. Itu nolaknya begitu. Ya, itu masalah gaib soalnya. Wal hakikatu la iskal fil amri al-batalam. Amal jawab anil wahmil awal fahuwa anak tibarasir hakikatan sabitatan la yakni kaunu mu'athiran abidati bal huwa ka qaulina samu lahu maf'ulun hakikiyun sabitun. Jadi tidak perlu iskal, tidak perlu bingung. Kenapa tokoh seperti Nabi Muhammad kok bisa menjadi korban sihir? Kan beliau punya kekuatan rohani yang luar biasa, dibimbing oleh Allah. Kata di sini nggak perlu bingung, ini boleh jadi menjadi tuntunan buat kita, ya, ingin menjelaskan bahwa sihir itu ada. Kalau itu tidak terjadi pada Rasulullah, kita menganggap mustahil. Itu mah ngarang aja. Tapi nyatanya sihir itu ada. Ya seperti sekarang lah, semua kayak disirep, ya, semua kayak disirep. Pemilu kemarin ini, kayak disirep. Semuanya. Itu menurut saya sihir itu. Nanti akan terkuak, butuh waktu yang panjang. Butuh waktu yang lama. Akan sadar satu demi satu, oh iya salah gitu. Pasti akan begitu. Biasanya akan menjadi penyesalan cukup lama. Waddawa'u lahu maf'ulun hakikiyun sabitun fahadha kalamun sahih la yungkar qaira anna ta'thir fi hadhil umur as-sabita innama huwa Allah huwa lillahi ta'ala. Cuma kita harus berkeyakinan tidak ada yang bisa menjadi madarat kecuali Allah mengizinkannya. Ya, senajan kita punya, walaupun kita punya keyakinan Allah yang memberi pengaruh, tapi kita harus menghindar. Ya kan? Sama dengan racun. Kata di sini contohkan racun, minum racun.
ya, membuat orang kelengar atau orang mati. Itu yang mematikan bukan racun itu Allah. Tapi kan tanpa racun itu nggak mati. Ya sama dengan ini sihir. Jangan, bahasa Jawa, jangan obong-obong menganggap bahwa itu dari Allah, lalu kita nggak perlu menghindar. Tetap kita harus menghindar sebisa mungkin. Karena Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah 102, wa ma hum bidarrina bihi min ahad. Bukan mereka yang membuat madarat, memang Allah. Ya. Faqad nafallah jalla nafallah ta'ala jalla wa ala anisihri at-tathir azati. Allah di ayat ini mengatakan menafikan, ya, menafikan sihir, pengaruh sihir kecuali seizinnya. Walakin asbatu fi waqti nafsi maf'ulan wa natijatan manutatan biidznillah. Tetapi Allah mengatakan biidznillah, kecuali dengan izinnya. Wa amal jawab anil wawithani fahuwa anasihra alladhi usiba bihi innama kana mutasalitan ala jasadi wa dhari. Ini cerita panjang tentang sihir. Kita nggak ngerti ya. Singkatnya, dari peristiwa ini ya kita bisa mendapat inspirasi bahwa sihir itu memang ada dan Islam juga sudah menyediakan penangkalnya. Itu tadi ya. Jadi mata itu bisa membuat sihir. Mata tuh. Mungkin kalau terlatih lebih bisa lagi ya. Jadi mata itu bisa memberi pengaruh. Karena itu kita diminta untuk banyak berdoa. Kita lanjutkan dengan keindonesiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lalu sudah dibahas tentang kebatinan, ya, tentang kepercayaan. Nah, sekarang komitmen umat Islam Indonesia. Setiap pribadi Muslim Indonesia adalah, pertama adalah sebagai Muslim, penganut Islam. Kedua, seorang Indonesia. Yang ketiga, seorang pribadi dengan bidang garapannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, setiap pribadi Muslim Indonesia harus komit kepada 3 soal. 1, terhadap Islam. 2, terhadap Indonesia. Yang ketiga, terhadap bidang garapannya. Kita harus sadar sebagai orang Muslim Indonesia itu begitu. Ya, kita sebagai Muslim, kita sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga, kita punya keahlian yang tidak dimiliki orang lain. Itu apa? Nah, itu kita kembangkan. Komitmen Muslim Indonesia terhadap Islam. Setiap Muslim harus mengimani kebenaran Islam. Setiap Muslim mengilmui Islam. Setiap Muslim mengamalkan Islam. Setiap Muslim mendakwakan Islam. Dan setiap Muslim sabar dalam berislam. Ini dipetik dari suratul Asr. Ya, semua orang rugi kecuali 4 hal. 1, beriman. 2, beramal saleh. Antara iman dan amal saleh itu ada ilmu. Bukan sembarang amal. Komitmen Muslim Indonesia terhadap Indonesia. Indonesia sebagai negeri. Indonesia adalah nama kepulauan yang merupakan penghubung antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia, dan yang menghubungkan 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan meliputi kepulauan besar Sunda Besar, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Barat. Daerah ini merupakan daerah retak dan tanahnya belum tenang. Malahan buminya masih mengandung tenaga-tenaga pembentuk pegunungan-pegunungan. Daerahnya membentang dari 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Luasnya 1.491.564 km. Itu Indonesia. Multatuli pada tahun 1820-1887, seorang penjaga besar bangsa Belanda melukiskan negara Indonesia ini sebagai kalung jamrud yang melingkari leher Katulistiwa. Ya, jarang Multatuli dijadikan jalan ya. Anda tahu di mana? Rangkas. Di tempat lain hampir nggak ada. Jalan Multatuli.
Yang saya temui cuma di Rangkas. Jakarta kayaknya nggak ada ya. Jarang. Di Bandung juga nggak ada. Tinggalnya di Rangkas ya. Ya. Kalung jamrut yang melingkari leher Katulistiwa. Presiden Soekarno dalam pidatonya yang dikemukakan beliau di Universitas Heidelberg pada bulan Juni 1956 antara lain mengatakan, aslinya dalam bahasa Jerman, seringkali Jerman diumpamakan sebagai jantung Eropa. Kedudukan kami tidak kurang pentingnya. Mungkin juga kedudukan kami lebih penting lagi. Kami berada di persimpangan antara dua benua dan dua samudra besar. Dan kami kaya raya sebagai dalam cerita dongeng, walaupun baru hanya sedikit saja yang kami korek dari kekayaan itu. Dilihat dari sudut ekonomi, kedudukan kami strategis. Dari sudut politik strategis, dari sudut militer strategis, kami adalah strategis dalam ruang dan waktu. Itu pidato Soekarno. Ya, jadi Indonesia ini sangat luas dan sangat makmur kalau kita bisa memanfaatkannya. Indonesia sebagai nation, jumlah penduduk Indonesia pada 1953 adalah 78 juta sekian. Tahun 1964 102 juta. Tahun 70 120 juta. Pada tahun 1980 kurang lebih 150. Lebih kurang 90% diantaranya menganut Islam. Ya. Pada tanggal 28 Oktober, para pemuda Indonesia itu menyatakan ikrar mereka berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Meskipun ini terlihat sederhana, tapi ini menguntungkan Indonesia. Ya, karena kita berjumpa dengan orang Indonesia dari daerah manapun, kita disatukan dengan satu bahasa. Ternyata di Malaysia nggak begitu. Ada kesulitan komunikasi. Jadi ada orang yang di Malaysia itu Cina terus bahasanya. Ada yang Melayu terus, ada Inggris terus. Jadi ketika bicara mereka kesulitan. Kita berjumpa dengan orang Indonesia dari manapun mereka berada, berbahasa Indonesia ngerti dia. Kecuali yang katok itu tadi. Orang sini nggak bisa bahasa Indonesia. Yang haji-haji itu, ya. Nah, dan agama Islam merupakan agama yang turut mengikat berbagai suku bangsa Indonesia itu dalam ikatan Indonesia yang satu. Dari kata termaktub di atas jelaslah bahwa umat Islam Indonesia secara kuantitatif adalah umat yang lebih kurang 90% membentuk nasion Indonesia ini. Jadi tak ada nasion Indonesia tanpa umat Islam Indonesia. Jadi omong kosong yang mengatakan justru umat Islam sebagai tertuduh. Kita lah yang majikannya, kita yang mayoritas, tapi kita dituduh oleh minoritas, pembuat huru-hara, pemecah belah bangsa. Kita yang dituduh, anehnya gitu. Ya, dari kenyataan sejarahnya tidak mungkin. Tak ada Indonesia tanpa umat Islam Indonesia. Andil umat Islam dalam pembinaan Indonesia ini sangat menentukan sekali. Perlawanan yang pertama kali terhadap penjajahan Belanda adalah pemberontakan Patriot Muslim. Organisasi sosial dan nasional yang pertama adalah organisasi Muslim, Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam. Ini berdasarkan sejarah 1905. Organisasi politik Indonesia yang pertama adalah organisasi politik Muslim, Sarekat Islam, Partai Sarekat Islam, kemudian Partai Sarekat Islam Indonesia, 1911. Indonesia sebagai negara. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke segenap penjuru dunia. Mereka lah bangsa Indonesia, bebaslah negeri atau tanah air Indonesia dari penjajahan bangsa lain. Tegaklah negara Republik Indonesia. Negara Indonesia ialah organisasi atau Institut Nasional Indonesia yang berdiam di daerah teritorial negeri tanah air Indonesia, yang dipimpin oleh satu pemerintahan
yang mempunyai kedaulatan dengan fungsi memelihara konstitusi Republik Indonesia yang berlaku di kalangan nasional Indonesia untuk membela kepentingan dan kesejahteraan terhadap nasional Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ialah negara kesatuan yang terbentuk republik di mana kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sekarang udah nggak lagi ya. Jadi kekuatan rakyat itu bukan di MPR. Sekarang itu utusan daerah itu kan dirubah, ini banyak perubahan. Nah, yang terakhir itu kan kekuatan MPR itu ketika menurunkan Pak Harto. Majelis Permusyawaratan rapat menjatuhkan Pak Harto. Sekarang nggak bisa lagi itu. Begitu itu nggak bisa. Ya, jadi harus ada utusan daerah. Dirubah-rubah lah. Indonesia sebagai negara mempunyai beberapa lembaga, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Negara, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Tapi nyaris tidak berfungsi. Ya. Contohnya Badan Pemeriksaan Negara. Nah sekarang negara kita ini krisis. Cuma kita nggak pernah tahu. Karena itu berbagai jalan ditempuh. Pajak dinaikkan 1%. Saya dengar sudah 12% sekarang. Pajak. Kemudian pemungutan dana karena kurang, mulai akan diluncurkan tabungan rakyat. Tapera. Tuh, boleh ditingkatin karena memang jadi menurut rilis yang disampaikan oleh Muhammadiyah, ada menteri yang ngaku tapera itu dijalankan memang negara lagi krisis keuangan. Mengetahui begitu, Muhammadiyah menarik uangnya dari BSI. Makanya sekarang market merah. Saya dengar beberapa bank sekarang susah, ya. Maksudnya ketika diminta untuk ditarik uangnya nggak ada, tidak liquid, belum dijawab oleh bank. Jadi maksudnya Muhammadiyah ini tahu uangnya dipakai untuk mendanai konglomerasi, bukan untuk orang bawah. Padahal ini kan uang dakwah. Jadi dipakai untuk konglomerasi, untuk orang-orang yang punya proyek besar-besar, diutang-utangin. Jadi jangan Anda kira uang yang ada di bank itu ketika ditarik ada, belum tentu, itu cuma angkanya saja. Ya, sehingga ada cerita perampokan bank, dia berhasil membawa karung-karungan, itu bohong. Uangnya nggak ada kok. Yang bergulir itu sekian persen doang. Dipinjem-pinjemin. Jadi dia endapkan paling 10%. Sebab orang narik kan bisa dari orang lain, nabung, keluar masuk begitu. Nah, komitmen Muslim terhadap bidang garapannya. Yang dimaksud dengan bidang garapan di sini ialah seluruh lapangan kegiatan yang berguna yang ditekuni dengan sepenuh perhatian. Nah, kita ini harus ikut ambil bagian. Profesi, dokter, apoteker, insinyur dan sebagainya. Ya, orang Islam harus ngikut. Kreasi, seni sastra, seni rupa, musik, kepengarangan, pemikiran dan lain sebagainya. Keterampilan dan pertukangan. Organisasi, dakwah, pendidikan, sosial, politik dan lain sebagainya. Kita harus berbagi ranah, ya. Disiplin ilmu pengetahuan dan penelitian. Pekerjaan sosial, masalah-masalah khusus seperti kepelajaran, kepemudaan, kemahasiswaan, kesarjanaan, keguruan, dan lain sebagainya. Peningkatan komitmen Muslim Indonesia yang menjadi masalah terpokok bagi segenap umat Islam Indonesia ialah bagaimana meningkatkan komitmen mereka, baik terhadap Islam maupun terhadap Indonesia, ataupun terhadap bidang garapan mereka masing-masing. Seorang Muslim harus meningkatkan komitmen mereka terhadap Islam sebagai satu sistem ajaran dengan jalan senantiasa meningkatkan iman atas kebenaran Islam. 2, studi tentang Islam, ngaji ya. Pengalaman Islam, dakwah Islam, kesabaran,
dalam berislam. Akrab, longgar dan jatuhnya komitmen mereka terhadap Islam adalah bagi keislaman mereka. Setiap muslim harus meningkatkan komitmen mereka terhadap Indonesia dengan catatan bahwa Indonesia itu adalah negeri. Kita harus menyayangi negeri Indonesia. Ya, tidak boleh ada niat untuk memecah belah ya Indonesia. Tidak boleh. Jadi Indonesia bukan hanya berarti negara Indonesia, dan negara Indonesia tidak pula selalu identik dengan pemerintah Indonesia umpamanya. Ya, karena pemerintah negara, jadi maksudnya gini, kalau kita benci pada pemerintah, itu sah-sah saja. Tapi Anda tidak boleh benci Indonesia. Karena antara pemerintah dan negeri Indonesia dua hal yang berbeda. Negeri Indonesia adalah karunia Allah. Ya kan? Kalau pemerintah Indonesia sifatnya sementara, pilihan rakyat. Kan kadang-kadang kita begitu. Nggak bisa narok, contohnya gara-gara benci sama DKM, kita nggak ke masjid. Salah. Itu salah besar, seperti teman-teman kita yang ke sono. Salah, Anda benci boleh, itu hak Anda, suka dan benci. Tapi ini masjid bersama. Anda juga ikut patungan di sini. Jadi kalau Anda isi, sahamnya berjalan. Satu, kerugian kita. Kedua, kalau kita nggak bersatu, doanya kurang didengar oleh Allah. Dengan jumlah umat yang banyak, doanya itu lebih dikabulkan oleh Allah. Pahalanya lebih besar. Masjid dengan pengunjung lebih banyak, pahalanya lebih besar. Jadi otomatis kan rekening kita berkurang. Ya, tentu saja yang lainnya uang kas jadi kurang juga. Jadi operasional tidak bisa maksimal. Ya kan? Itu penyebabnya, saudara. Jadi kerugian sebenarnya. Ya. Pemerintah itu sifatnya sementara, pengurus sifatnya sementara. Jadi jangan membenci Baitullah. Ya kan? Jangan benci pada Baitullah. Ya. Muslim Indonesia harus meningkatkan komitmen. Jadi Indonesia bukan hanya berarti negara Indonesia, dan negara Indonesia tidak pula selalu identik dengan pemerintah gitu. Karena pemerintah negara bukan satu-satunya, melainkan salah satu dari 6 lembaga negara seperti tersebut di atas. Dengan demikian, komitmen terhadap Indonesia jangan diartikan dengan sangat sempit sebagai komitmen terhadap pemerintah Indonesia. Jadi, cinta Indonesia itu bukan berarti cinta pada pemerintah. Ya kan? Karena pemerintah itu tadi sifatnya sementara. Dah, waktunya habis. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan. Nggak ada ya? Baiklah, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian dulu. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memberkahi dan memudahkan hidup anak-anak kita, mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.